I'm missing you, waiting for you. 내 맘이 그대를 향해 있는 걸요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Handayani, NIM 1930105009 dari Lokal Tadris Matematika 5A. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah arus maksimum, yaitu pada mata kuliah pengantar operasi riset. Oke, kita masuk ke materi masalah arus maksimum atau disebut juga dengan maximal flow. Nah, masalah aliran maksimum merupakan masalah jaringan di mana cabang-cabang jaringan tersebut memiliki kapasitas arus yang terbatas. Nah, apa tujuan dari masalah arus maksimum? Yaitu tujuannya adalah untuk memaksimumkan total jumlah arus dari satu titik awal ke satu tujuan. Kemudian, masalah arus maksimum dapat mencakup yang pertama yaitu arus atau aliran air, kemudian gas atau minyak melalui suatu jaringan pipa. Yang kedua, arus formulir melalui suatu sistem pemrosesan dalam kantor pemerintah. Yang ketiga, arus lalu lintas melalui jaringan jalan raya. Dan yang keempat, arus produk melalui suatu sistem lini produksi. Dan banyak lagi masalah arus maksimum lainnya. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Langkah penyelesaian dari masalah arus maksimum ini, yang pertama, yaitu kita harus pilih secara arbitrary atau sembarang garis edar dalam jaringan tersebut dari titik awal ke tujuannya. Nah, yang kedua, kita harus sesuaikan kapasitas pada setiap simpul dengan mengurangkan arus maksimal untuk garis edar yang kita pilih pada langkah pertama. Yang ketiga, langkahnya adalah kita harus tambahkan arus maksimal sepanjang garis edar ke arah arus berlawanan pada setiap simpul. Dan yang keempat, kita harus ulangi langkah 1, 2, dan 3 sampai tidak ada lagi garis edar dengan kapasitas arus yang tersedia. Nah, ini contoh dari masalah arus maksimum. Nah, di sini yaitu Desco Tractor Company mengirim bagian-bagian traktor dari Omaha ke St. Louis dengan kereta api. Namun, kontrak membatasi jumlah gerbong kereta yang dapat dipastikan oleh perusahaan pada setiap cabang selama 1 minggu. Nah, ini bentuk bagannya yang akan dilalui oleh kereta api ini untuk mengirim bagian-bagian traktor. Nah, apakah dia bisa melewati ini dalam kontrak waktu yang dibatasi untuk kereta api ini bisa lewat pada gerbong tersebut gitu. Nah, yang pertama kita harus selesaikan dulu. Kita harus mendefinisikan dari permasalahan di atas. Nah, masalahnya yaitu kita harus memaksimumkan jumlah arus barang dari sebuah titik awal ke suatu tujuannya. Nah, kita harus memaksimumkan jumlah arusnya. Nah, ini bisa dilihat di bagian ini. Nah, dari titik tujuan dari Omaha ke St. Louis, nah ini outputnya. Nah, kita harus memaksimumkan lintasan-lintasan yang harus kita lalui. Nah, dengan mengurangkan nilai di garis edar yang kita lalui ini. Nah, algoritma masalah aliran maksimum yaitu kita harus identifikasi atau kenali dulu augmenting pad yang mempunyai kapasitas sisa positif. Nah, kemudian kapasitas sisa C dari augmenting pad yaitu minimum dari kapasitas setiap jalur yang dilalui. Kemudian kita harus kurangkan dengan C pada setiap awal jalur kapasitas sisa dan kita harus tambahkan pada arah yang berlawanan. Selanjutnya kita harus kembali ke langkah awal. Nah, contohnya di sini. Nah,
kita secara arbiter atau secara sembarang, kita harus pilih garis edar atau jalur manapun sepanjang jaringan dari titik awal ini ke titik tujuan. Kita memilih mau melalui garis edar yang mana. Nah, tetapi kita harus perhatikan dulu, kita harus mengurangkan nilai yang garis edar kita mau lalui. Tapi kita juga menambahkan di tempat yang berlawanan arah. Nah, seperti di sini. Nah, ini masuk ke garis augmenting pad, yaitu 1, 2, 5, dan 6. Nah, ini nilai dari sini, ini adalah nilai 4 yang masuk. Nah, sedangkan nilai 6 udah ada di sini. Karena nilai 6 ini harus bernilai 6 di sini. Nah, maka kita harus mengubah atau mengurangkan menjadi nilainya 2. Karena sini udah bernilai 4. Nah, otomatis di sini ditambahkan nilai 2 agar nilainya tetap menjadi 6. Nah, sedangkan di tempat yang berlawanan arah itu kita juga menambahkan dengan nilai 4. Nah, kita ganti nilai 0 dengan 4. Kemudian kita 2 ke 5. Nah, selanjutnya 4 ini nilai arus yang sudah masuk, nilai barang yang masuk. Nah, sedangkan jumlah di sini ada 8. Nah, karena ini sudah ada nilai 4, otomatis di sini harus menjadi 4 juga. Jadi kita coret angka 8-nya, kita kurangi. Jadi nilainya 4 di sini, berarti 4 tambah 4 menjadi 8. Nah, karena di sini dikurangi 4, maka di tempat yang berlawanan arah kita tambahkan dengan 4. Begitu juga dengan yang 5 ke 6. Begitu seterusnya. Nah, kita masuk ke pendekatan yang kedua. Jalan yang kedua, yaitu kita masuk ke 1, 4, 6. Nah, kita pakai jalur lurus. Sama juga dengan yang tadi. Nah, ini nilainya 8. Nah, masuk ke 1, 4. Nah, nilai ini harus menjadi 8. Nah, kalau di sini 4. Nah, di sini akan berubah juga 4. Nilai 0 ini berubah jadi 4. Karena nilainya harus 8 yang lewat di sini. Nah, begitu juga dengan 4 ke 6. Dan begitu seterusnya untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, sampai kita menemukan nanti jalur atau garis edar yang paling tepat kita dapatkan untuk memaksimumkan bahwa kereta api tadi bisa melewati gerbong tadi sebelum batas kontrak yang membatasi kereta api ini bisa lewat di gerbong tersebut berlalu. Nah, maka kita perlu menentukan jalan atau memaksimumkan perjalanan kereta api ini bisa mencapai titik tujuannya dari titik awal. Nah, begitulah materi tentang masalah arus maksimum ini. Bagaimana kita memaksimumkan suatu barang bisa sampai ke tempat tujuannya dalam waktu atau batasan yang sudah dibataskan. Oke, mungkin begitu saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.